Malam itu, tanah Jawa seperti menahan napas. Di sebuah tempat sunyi di pesisir utara, angin laut berdesir melewati pepohonan gelap. Ombak memukul karang dengan suara berat, seperti genderang perang yang dipukul dari kejauhan. Seorang ratu berjalan meninggalkan istananya. Tanpa pengawal, tanpa mahkota, tanpa kemegahan. Ia baru saja kehilangan suaminya, dibunuh oleh intrik kekuasaan yang kejam. Darah belum sempat kering, tetapi sumpah sudah terucap. Sumpah yang membuat para bangsawan gemetar. Ratu itu bersumpah tidak akan kembali ke dunia sebelum darah pembunuh suaminya terbalas. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ia meninggalkan tahta, ia meninggalkan kehormatan, ia masuk ke dalam hutan sunyi dan memulai pertapaan paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah Jawa. Tahun demi tahun berlalu, para peziarah mengaku melihat sosok perempuan bertapa tanpa busana. Diam seperti batu, menatap langit dengan sumpah yang tak pernah padam. Namanya adalah Ratu Kaliamat, dan sumpahnya akan mengguncang seluruh tanah Jawa. Angin laut Jepara berhembus panjang dari arah utara, membawa bau asin yang menempel pada dinding-dinding kayu istana. Malam turun perlahan, dan lampu minyak mulai menyala satu persatu di lorong-lorong keraton. Dari kejauhan terdengar suara ombak memukul karang dengan irama berat, seperti napas bumi yang gelisah. Pada masa itu Jepara bukan sekadar pelabuhan ramai di pesisir Jawa. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat kapal-kapal dagang datang dari jauh, dan tempat seorang ratu memerintah dengan wibawa yang membuat banyak orang menundukkan kepala. Di dalam istana, kehidupan masih berjalan seperti biasa. Para abdi berjalan dengan langkah tertata. Para penjaga berdiri tegak di gerbang. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang diingat selama berabad-abad. Sebuah malam ketika kabar buruk datang tanpa peringatan, memecah ketenangan seperti petir yang membelah langit gelap. Di ruang dalam istana, Ratu Kaliamat duduk dengan tenang. Wajahnya tampak kuat, tetapi pikirannya penuh dengan kegelisahan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Angin malam masuk melalui jendela terbuka, menggoyangkan tirai perlahan. Di luar sana, laut terus bergemuruh, seolah membawa pesan yang belum sempat dipahami. Tiba-tiba langkah kaki tergesa terdengar di lorong batu. Seorang utusan berlari melewati penjaga dengan wajah pucat. Nafasnya berat. Dadanya naik turun seperti orang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Para penjaga mencoba menahannya, tetapi utusan itu terus maju, seolah berita yang dibawanya tidak bisa menunggu satu detik pun. Ketika pintu ruang dalam dibuka, udara malam terasa mendadak lebih dingin. Utusan itu jatuh berlutut di hadapan sang ratu. Ia tidak langsung berbicara. Suaranya seolah tersangkut di tenggorokan, seakan kata-kata yang akan keluar terlalu berat untuk diucapkan. Di dalam ruangan yang diterangi cahaya lampu minyak, semua orang menunggu dalam keheningan yang menekan dada. Akhirnya kabar itu keluar. Suami Ratu Kaliamat telah tewas. Bukan karena sakit, bukan karena takdir alam, tetapi karena intrik kekuasaan yang kejam. Kata-kata itu seperti batu besar yang jatuh ke dalam ruangan sunyi. Tidak ada yang bergerak. Para abdi saling menatap dengan wajah pucat. Para bangsawan yang hadir hanya bisa menahan napas. Mereka tahu bahwa kematian itu bukan sekadar kehilangan seorang pangeran. Kematian itu adalah percikan api yang bisa membakar seluruh tanah Jawa. Ratu Kaliamat tidak langsung berbicara. Ia duduk diam, seakan tubuhnya membeku. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan panjang di wajahnya. Dalam diam itu, sesuatu sedang berubah. Duka perlahan mengeras menjadi kemarahan yang tidak terlihat, tetapi terasa oleh semua orang yang berada di ruangan itu. Di luar istana angin laut semakin kencang. Ombak menghantam karang dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Malam terasa semakin gelap, seolah alam ikut merasakan bahwa sebuah tragedi baru saja terjadi. Perlahan, Ratu Kaliamat berdiri. Gerakannya tenang, tetapi aura yang keluar darinya membuat ruangan terasa berat. Semua orang menundukkan kepala tanpa diperintah. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah wajah sang ratu. Dalam hati yang baru saja retak oleh kehilangan, satu kesadaran mulai tumbuh dengan jelas. Kematian ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari sumpah yang belum terucap. Awal dari perjalanan yang akan membawa seorang ratu keluar dari istana, keluar dari kemewahan dunia, menuju jalan sunyi yang kelak mengguncang sejarah Jawa. Dan pada malam itu, di bawah langit pesisir yang gelap, tak seorang pun di istana Jepara
menyadari bahwa duka seorang perempuan telah berubah menjadi kekuatan yang suatu hari akan menakutkan para penguasa di seluruh tanah Jawa. Kedua, darah di balik tahta Demak Pagi belum sepenuhnya terang ketika kabar kematian itu mulai menyebar keluar dari dinding istana Jepara. Para pelayan berbisik di lorong-lorong panjang. Para penjaga berbicara pelan di gerbang. Dari pelabuhan hingga pasar, berita itu bergerak seperti angin yang tidak bisa ditahan. Suami Ratu Kaliamat telah tewas, bukan karena takdir alam, tetapi karena kekuasaan yang berubah menjadi racun. Di pesisir utara Jawa, nama Demak selalu disebut dengan rasa hormat. Kesultanan itu pernah menjadi pusat kekuatan besar yang menyatukan banyak wilayah. Para ulama dihormati, para panglima disegani, dan para bangsawan menjaga keseimbangan kekuasaan dengan penuh kewaspadaan. Tetapi di balik kemegahan itu, benih-benih perebutan tahta mulai tumbuh dalam diam. Seiring waktu, persaingan antar keluarga bangsawan semakin terasa. Tahta Demak bukan hanya kursi kekuasaan. Ia adalah lambang pengaruh, kehormatan, dan kendali atas tanah Jawa. Banyak orang mulai melihat bahwa jalan menuju tahta itu tidak lagi lurus. Ia berliku, dipenuhi intrik, bisikan rahasia, dan pengkhianatan yang disembunyikan di balik senyum. Nama yang paling sering muncul dalam bisikan-bisikan itu adalah Arya Penangsang. Ia dikenal sebagai sosok yang keras, ambisius, dan tidak pernah mundur dari konflik. Banyak orang menghormati keberaniannya di medan perang. Namun, banyak pula yang takut pada cara-cara yang ia gunakan untuk memperkuat pengaruhnya. Di mata sebagian orang, ia adalah bangsawan yang berani. Di mata yang lain, ia adalah bayangan yang menunggu saat yang tepat untuk menelan kekuasaan. Kematian suami Ratu Kaliamat mulai dikaitkan dengan bayangan itu. Tidak ada pengakuan terbuka, tidak ada bukti yang diumumkan di hadapan publik. Namun di ruang-ruang tertutup, di antara para bangsawan dan pemuka agama, kecurigaan mulai bergerak perlahan. Setiap orang menyadari bahwa kematian itu bukan sekadar tragedi keluarga. Ia adalah bagian dari perebutan kekuasaan yang lebih besar. Di Jepara, suasana istana berubah menjadi lebih sunyi. Para pelayan berjalan dengan hati-hati. Percakapan menjadi lebih pendek. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah seluruh bangunan istana ikut menanggung beban kabar yang baru saja datang. Semua orang menunggu satu hal yang sama. Bagaimana Ratu Kaliamat akan menanggapi semua ini? Di ruang dalam istana, sang ratu berdiri di dekat jendela yang menghadap laut. Angin pagi membawa aroma garam, dan suara kapal yang mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Laut terlihat luas dan tenang, tetapi di balik ketenangannya tersimpan arus yang kuat dan tidak terlihat. Pemandangan itu seperti cermin dari keadaan yang sedang terjadi di tanah Jawa. Ratu Kaliamat tidak lagi menangis. Air mata yang semalam jatuh, kini telah mengering. Yang tersisa adalah keheningan panjang yang dipenuhi pikiran yang tajam. Ia memahami satu hal dengan jelas. Jika kematian ini benar berasal dari intrik kekuasaan, maka duka pribadi tidak akan pernah cukup untuk menghadapinya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat kenyataan. Dan kenyataan itu mulai tampak semakin jelas. Para utusan yang datang dari berbagai wilayah membawa cerita yang serupa. Kekuasaan di Demak semakin dipenuhi ketegangan. Para bangsawan saling mencurigai. Beberapa mulai membangun kekuatan sendiri, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah semua kabar itu, nama Arya Penangsang terus muncul, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ratu Kaliamat memahami bahwa jalan yang terbentang di hadapannya tidak akan mudah. Kematian suaminya telah membuka pintu menuju konflik yang lebih besar. Jika ia memilih diam, maka sejarah akan berjalan tanpa dirinya. Tetapi jika ia memilih bergerak, maka seluruh tanah Jawa mungkin akan ikut terguncang. Di luar istana matahari mulai naik perlahan di atas laut Jepara. Cahaya pagi menyinari pelabuhan, pasar, dan rumah-rumah penduduk yang mulai hidup kembali setelah malam yang panjang. Namun bagi Ratu Kaliamat, pagi itu bukan awal hari yang biasa. Pagi itu adalah awal dari kesadaran baru, bahwa di balik kematian suaminya, ada darah yang menunggu untuk dituntut. Bahwa di balik tahta Demak yang megah, tersembunyi kekuasaan yang siap menelan siapapun yang tidak cukup kuat untuk melawannya. Dan di dalam hati sang ratu, kemarahan yang semalam lahir dari duka kini mulai berubah menjadi tekad yang jauh lebih berbahaya. Hari-hari setelah kabar kematian itu terasa berjalan lambat di istana Jepara. Langkah para abdi menjadi lebih pelan. Percakapan dilakukan dengan suara tertahan, seolah seluruh istana memahami bahwa sesuatu sedang berubah. Meski belum ada yang benar-benar tahu ke arah mana perubahan itu akan bergerak. Di ruang pertemuan utama,
para bangsawan dan pemuka kerajaan mulai berkumpul. Wajah-wajah yang biasanya penuh wibawa, kini terlihat tegang. Mereka tidak hanya datang untuk menyampaikan duka. Mereka datang untuk melihat bagaimana seorang ratu akan menghadapi kenyataan pahit yang baru saja menimpa keluarganya. Di luar istana kehidupan rakyat tetap berjalan seperti biasa. Perahu-perahu nelayan berangkat menuju laut. Pedagang membuka lapak di pasar. Namun di antara mereka, kabar tentang tragedi itu terus beredar. Banyak yang bertanya-tanya, apakah peristiwa ini akan membawa dampak besar bagi Jepara dan seluruh wilayah sekitarnya. Di dalam istana, pintu ruang pertemuan akhirnya dibuka. Ratu Kaliamat melangkah masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian kebesaran kerajaan. Tetapi wajahnya tampak lebih dingin dari biasanya. Tidak ada lagi jejak tangis yang terlihat. Yang tersisa hanyalah keteguhan yang membuat siapapun yang melihatnya langsung menundukkan kepala. Para bangsawan berdiri memberi hormat. Beberapa di antara mereka mencoba membaca perasaan sang ratu, tetapi tidak ada yang berhasil. Wajah itu seperti dinding yang tidak memperlihatkan apapun dari dalamnya. Ratu Kaliamat berdiri di depan ruangan luas itu. Cahaya dari jendela tinggi jatuh di lantai batu, membentuk bayangan panjang di sekelilingnya. Dalam keheningan yang berat, semua orang menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Beberapa saat, tidak ada suara. Hanya angin yang masuk dari luar, menggerakkan tirai dengan lembut. Namun di balik keheningan itu, sesuatu sedang berkumpul seperti awan gelap sebelum badai. Akhirnya suara sang ratu terdengar. Tenang, pelan, tetapi tajam seperti bilah pedang yang baru diasah. Ia tidak berbicara panjang tentang kesedihan. Ia tidak meratap tentang kehilangan. Ia langsung menyebut satu hal yang kini memenuhi pikirannya. Keadilan. Ratu Kaliamat mengatakan bahwa kematian suaminya bukanlah peristiwa yang bisa dilupakan begitu saja. Darah yang tertumpah karena ambisi dan intrik tidak boleh dibiarkan mengering tanpa jawaban. Ruangan itu semakin sunyi. Para bangsawan saling menatap sekilas, tetapi tidak ada yang berani memotong kata-kata sang ratu. Mereka mulai merasakan bahwa pertemuan ini bukan sekadar upacara berkabung. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang lahir di dalam ruangan itu. Kemudian sumpah itu diucapkan. Ratu Kaliamat bersumpah bahwa ia tidak akan kembali menjalani kehidupan dunia seperti sebelumnya, sebelum kematian suaminya dibalas. Ia tidak akan menikmati kemewahan istana. Ia tidak akan duduk di tahta dengan tenang. Selama darah pembunuh itu belum terbalas, hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Kata-kata itu menggema di ruangan batu yang luas. Beberapa bangsawan menahan napas. Sebagian lainnya menundukkan kepala lebih dalam. Mereka tahu sumpah semacam itu bukan sekadar ucapan emosi sesaat. Dalam tradisi Jawa, sumpah seorang penguasa bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan banyak hal. Ratu Kaliamat lalu mengatakan sesuatu yang membuat ruangan semakin tegang. Ia akan meninggalkan istana. Ia akan meninggalkan semua kemewahan dunia untuk menjalani pertapaan. Sebuah jalan sunyi yang jarang dipilih oleh seorang penguasa. Jalan yang penuh kesunyian, penderitaan, dan pengorbanan. Para bangsawan terkejut, tetapi tidak ada yang berani menentangnya. Mereka melihat dengan jelas bahwa keputusan itu sudah bulat. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Di luar istana langit mulai berubah warna menuju sore. Angin laut kembali bertiup, membawa suara ombak dari kejauhan. Namun bagi Ratu Kaliamat, dunia yang ia kenal selama ini sudah mulai ditinggalkan. Ia tidak lagi hanya seorang ratu yang kehilangan suami. Ia telah menjadi seseorang yang membawa sumpah. Dan sumpah itu akan membawanya menjauh dari istana, menuju tempat sunyi yang kelak melahirkan kisah paling mengerikan yang pernah dikenang oleh tanah Jawa. Langit Jepara masih berwarna kelabu ketika kabar itu mulai menyebar dari dalam istana. Para abdi yang biasa bekerja sejak fajar saling berbisik dengan wajah tegang. Tidak ada pengumuman resmi yang dibacakan di alun-alun. Tidak ada suara genderang kerajaan yang memanggil rakyat berkumpul. Namun berita itu bergerak cepat dari satu orang ke orang lain, seperti angin yang membawa bau hujan sebelum badai datang. Ratu Kaliamat telah meninggalkan istana. Banyak orang tidak percaya ketika pertama kali mendengarnya. Seorang ratu meninggalkan tahta bukanlah peristiwa yang biasa terjadi. Seorang penguasa biasanya bertahan di singgasana sampai akhir hayatnya, menjaga kekuasaan dan kehormatan kerajaan. Namun kali ini, yang terjadi justru sebaliknya. Ratu Jepara memilih pergi dari semua kemewahan yang selama ini mengelilinginya. Di halaman istana, para penjaga berdiri dengan wajah yang lebih kaku dari biasanya. Mereka tidak banyak bicara, tetapi semua orang tahu
bahwa sesuatu telah berubah. Pintu-pintu besar keraton tetap terbuka, para pelayan tetap bekerja, dan kehidupan istana terlihat berjalan seperti biasa. Namun tanpa kehadiran sang ratu, bangunan megah itu terasa seperti kehilangan jiwanya. Di pelabuhan Jepara, para pedagang dari berbagai daerah mulai membicarakan kabar yang sama. Kapal-kapal yang datang dari Gresik, Tuban, dan Malaka membawa cerita yang bercampur antara fakta dan rumor. Ada yang mengatakan sang ratu pergi sendirian ke hutan. Ada pula yang berkata ia pergi menuju tempat keramat yang hanya diketahui oleh para pertapa tua. Semakin jauh kabar itu menyebar, semakin banyak pula cerita yang muncul. Di desa-desa sekitar Jepara, para orang tua mulai menceritakan kisah itu dengan suara pelan di depan rumah mereka. Anak-anak mendengarkan dengan mata membesar. Mereka mendengar tentang seorang ratu yang meninggalkan dunia karena sumpahnya sendiri. Kisah itu terasa seperti legenda, tetapi semua orang tahu bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Di dalam istana, para bangsawan masih mencoba memahami keputusan yang telah diambil oleh Ratu Kaliamat. Sebagian dari mereka merasa khawatir, tanpa kehadiran sang ratu, keseimbangan kekuasaan bisa berubah. Para penguasa lain mungkin melihat keadaan ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka. Namun sebagian bangsawan lain justru merasa takut pada sesuatu yang berbeda. Mereka takut pada sumpah seorang ratu yang memilih jalan pertapaan. Dalam tradisi Jawa, pertapaan bukan sekadar mengasingkan diri. Ia adalah jalan untuk menahan diri dari dunia, untuk memurnikan tekad, dan untuk mengumpulkan kekuatan batin yang tidak terlihat. Banyak kisah lama mengatakan bahwa orang yang bertapa dengan sumpah yang kuat bisa mengubah jalannya peristiwa besar. Karena itulah kepergian Ratu Kaliamat tidak dianggap sebagai tanda kelemahan. Justru sebaliknya, bagi sebagian orang, kepergian itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa ulama dan tokoh masyarakat mulai mencoba mencari tahu kemana sang ratu pergi. Namun jejaknya seperti hilang begitu saja setelah meninggalkan Jepara. Tidak ada rombongan besar yang menyertainya. Tidak ada tanda perjalanan yang jelas. Yang tersisa hanya satu keyakinan yang mulai tumbuh di antara orang-orang. Ratu Kaliamat tidak pergi untuk melarikan diri dari dunia. Ia pergi untuk menepati sumpahnya. Sementara itu, di berbagai wilayah Jawa, para penguasa mulai mendengar kabar yang sama. Dari Demak hingga Pajang, dari pesisir utara hingga pedalaman, berita tentang kepergian Ratu Jepara terus bergerak, seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan. Sebagian penguasa hanya menganggapnya sebagai cerita yang akan segera dilupakan. Namun sebagian lainnya mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mereka tahu bahwa seorang ratu yang diliputi duka bisa saja menghilang dari panggung sejarah. Tetapi seorang ratu yang pergi membawa sumpah adalah cerita yang berbeda. Dan di suatu tempat yang jauh dari istana, di tempat yang belum diketahui banyak orang, Ratu Kaliamat telah memulai perjalanan sunyi yang kelak akan menjadi salah satu kisah paling menggetarkan dalam sejarah tanah Jawa. Perjalanan Ratu Kaliamat menjauh dari Jepara berlangsung dalam keheningan. Tidak ada airing-airinggan kerajaan, tidak ada penji-penji kebesaran yang berkibar di jalan. Ia berjalan meninggalkan dunia yang selama ini mengenalnya sebagai penguasa, menuju tempat yang jarang dilalui manusia. Hutan di wilayah pesisir utara Jawa masih lebat pada masa itu. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, menutup sebagian cahaya matahari, dan hanya suara alam yang menemani langkah orang yang berani masuk ke dalamnya. Semakin jauh dari istana, jejak kehidupan manusia semakin jarang terlihat. Jalan tanah berubah menjadi jalur kecil yang dilapisi akar pohon dan batu. Burung-burung hutan bersuara dari dahan yang tinggi, sementara angin membawa aroma tanah basah yang kuat. Di tempat seperti itulah Ratu Kaliamat memilih berhenti. Ia tidak mencari bangunan. Ia tidak mencari tempat berlindung yang nyaman. Ia memilih sebuah tempat sunyi yang hanya memiliki langit, tanah, dan kesunyian. Di sanalah pertapaan itu dimulai. Bagi banyak orang di tanah Jawa, pertapaan bukan sesuatu yang asing. Para ulama, pertapa, dan tokoh spiritual sering mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menenangkan batin. Namun pertapaan Ratu Kaliamat berbeda. Ia tidak datang untuk mencari ketenangan semata. Ia datang membawa sumpah yang tajam, seperti bilah pedang. Hari-hari pertama berlalu dengan kesunyian yang panjang. Sang ratu mulai meninggalkan segala sesuatu yang selama ini melekat pada dirinya. Tidak ada lagi pakaian kebesaran kerajaan. Tidak ada perhiasan yang menunjukkan kemuliaan seorang penguasa. Sedikit demi sedikit ia melepaskan semua tanda dunia yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Orang-orang yang kemudian mendengar kisah pertapaan itu sering terdiam
ketika cerita sampai pada bagian ini. Ratu Kaliamat memilih menjalani Tapawuda, sebuah bentuk pertapaan yang sangat jarang dilakukan, bahkan oleh para pertapa sekalipun. Dalam tradisi spiritual Jawa, Tapawuda melambangkan pelepasan total dari dunia. Tidak ada lagi simbol kekuasaan, tidak ada lagi perlindungan dari kemewahan atau kehormatan. Hanya tubuh manusia yang berdiri di hadapan alam dan Tuhan, dengan tekad yang tidak boleh goyah. Siang hari terasa panas di tempat pertapaan itu. Cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan dan jatuh di tanah yang kering. Malam hari menjadi sangat dingin. Angin dari arah laut kadang berhembus sampai ke dalam hutan, membawa suara ombak yang jauh tetapi jelas terdengar. Di tengah perubahan siang dan malam itu, Ratu Kaliamat tetap diam. Ia duduk atau berdiri dalam pertapaan panjang, memusatkan seluruh pikirannya pada sumpah yang pernah diucapkan di dalam istana. Waktu berjalan perlahan. Hari berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana ia bertahan dalam kesunyian itu. Namun cerita tentang pertapaan tersebut perlahan mulai keluar dari hutan. Beberapa orang yang kebetulan melewati daerah itu mengaku melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada yang berkata mereka melihat sosok perempuan yang bertapa tanpa bergerak di tengah pepohonan. Ada pula yang mengaku mendengar doa yang diucapkan pelan pada malam hari. Ketika hutan sudah tenggelam dalam kegelapan, cerita-cerita itu kemudian sampai ke desa-desa sekitar. Awalnya orang menganggapnya hanya sebagai kabar yang dilebihkan. Tetapi semakin banyak orang yang mendengar kisah yang serupa, semakin kuat pula keyakinan bahwa Ratu Kaliamat benar-benar menjalani pertapaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nama sang ratu mulai disebut dengan cara yang berbeda, bukan lagi sekadar sebagai penguasa Jepara, melainkan sebagai seseorang yang sedang menahan dunia dengan kekuatan tekadnya sendiri. Dan jauh di dalam hutan sunyi itu, di tempat yang hanya ditemani suara angin dan pohon-pohon tua, sumpah yang pernah diucapkan di dalam istana terus hidup, diam, tetapi semakin kuat. Bulan-bulan berlalu sejak Ratu Kaliamat meninggalkan istana Jepara. Di pesisir utara Jawa, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Kapal-kapal dagang datang dan pergi dari pelabuhan. Pedagang membuka lapak di pasar sejak pagi. Para nelayan kembali dari laut membawa hasil tangkapan mereka. Namun di balik rutinitas itu, satu pertanyaan masih terus beredar dari mulut ke mulut. Kemana sebenarnya Ratu Jepara pergi? Di dalam istana, para pejabat kerajaan berusaha menjaga kestabilan pemerintahan. Mereka memastikan bahwa perdagangan tetap berjalan, keamanan tetap dijaga, dan rakyat tidak merasa kehilangan arah. Tetapi tanpa kehadiran sang ratu, suasana keraton tidak lagi sama. Ruang-ruang besar yang dahulu dipenuhi keputusan dan pertemuan kini terasa lebih sunyi. Sebagian orang mulai menganggap bahwa Ratu Kaliamat benar-benar telah menghilang dari dunia kekuasaan. Ia tidak mengirim perintah. Ia tidak mengirim pesan, tidak ada tanda bahwa ia masih terlibat dalam urusan kerajaan. Seolah ia benar-benar memutus hubungan dengan kehidupan yang dulu menjadi bagiannya. Namun di tempat lain, cerita yang berbeda mulai berkembang. Beberapa peziarah yang melakukan perjalanan melalui jalur hutan di wilayah pesisir mulai membawa kisah aneh ketika mereka kembali ke desa. Mereka mengatakan bahwa di suatu tempat sunyi, jauh dari pemukiman manusia, ada seorang perempuan yang menjalani pertapaan dalam diam yang luar biasa. Orang-orang yang mendengar cerita itu awalnya hanya tersenyum ragu. Hutan Jawa dipenuhi banyak kisah misterius. Tidak semua cerita bisa dipercaya, tetapi para peziarah yang membawa kabar itu berbicara dengan wajah serius. Mereka menggambarkan sosok yang tidak bergerak lama, seperti batu yang hidup di tengah pepohonan. Deskripsi itu mulai terasa akrab bagi sebagian orang. Sedikit demi sedikit, orang mulai menghubungkan cerita itu dengan satu nama, Ratu Kaliamat. Kabar tersebut menyebar pelan, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Dari desa ke desa, dari warung kecil di pinggir jalan, hingga pelabuhan yang ramai, kisah tentang pertapaan sang ratu terus dibicarakan. Semakin lama, kisah itu berubah dari rumor menjadi sesuatu yang dianggap hampir pasti. Bagi banyak orang, keputusan Ratu Kaliamat menjalani Tapawuda terasa sulit dipahami. Seorang ratu yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan justru memilih hidup dalam kesunyian dan penderitaan. Namun justru karena itulah, cerita tersebut menjadi semakin kuat. Orang mulai melihatnya sebagai bukti bahwa sumpah yang pernah diucapkan sang ratu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah tekad yang sungguh-sungguh. Sementara itu, di pusat-pusat kekuasaan di tanah Jawa,
Berita yang sama juga mulai terdengar. Para penguasa di Demak, Pajang, dan wilayah lainnya mendengar bahwa Ratu Kaliamat tidak kembali ke istananya. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai kabar yang tidak terlalu penting. Seorang ratu yang meninggalkan kekuasaan mungkin saja akan dilupakan oleh sejarah. Namun sebagian penguasa lain tidak berpikir demikian. Mereka memahami bahwa seseorang yang menjalani pertapaan dengan sumpah yang kuat tidak selalu kehilangan pengaruhnya. Dalam tradisi Jawa, pertapaan sering dianggap sebagai cara untuk memperkuat batin dan memperdalam tekad. Itulah sebabnya beberapa orang mulai merasa gelisah. Ratu Kaliamat mungkin tidak lagi duduk di singgasana. Ia mungkin tidak lagi memimpin pasukan atau mengatur kerajaan secara langsung. Namun pertapaannya justru membuat namanya terus disebut dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sebagai penguasa biasa, melainkan sebagai sosok yang sedang mempersiapkan sesuatu dalam kesunyian. Di tengah hutan yang jauh dari keramaian manusia, waktu terus berjalan. Matahari terbit dan tenggelam seperti biasa. Hujan kadang turun membasahi tanah dan dedaunan. Angin malam bertiup membawa suara alam yang panjang. Dan di tempat sunyi itu, Ratu Kaliamat tetap bertahan dalam pertapaannya. Diam dari dunia. Namun semakin hidup dalam cerita yang mulai mengguncang seluruh tanah Jawa. Waktu terus berjalan, tetapi kesunyian di tempat pertapaan itu tidak pernah benar-benar berubah. Hutan di sekitar Gunung Danaraja tetap lebat, dipenuhi pohon-pohon besar yang telah berdiri puluhan, bahkan ratusan tahun. Cahaya matahari hanya menembus sebagian kecil dari celah dedaunan. Siang terasa sunyi, sementara malam membawa kegelapan yang lebih dalam dari tempat lain di tanah Jawa. Di sanalah Ratu Kaliamat menjalani pertapaannya. Hari demi hari ia habiskan dalam diam yang panjang. Tidak ada suara manusia, tidak ada percakapan, tidak ada kehidupan istana yang dulu mengelilinginya. Yang tersisa hanyalah suara angin yang menyapu daun-daun kering, suara serangga malam, dan gelegar jauh dari ombak laut yang kadang terdengar sampai ke lereng hutan. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang mengetahui tempat itu. Beberapa peziarah melewati jalur tersebut ketika melakukan perjalanan spiritual ke berbagai tempat keramat di pesisir utara Jawa. Jalur itu tidak ramai, tetapi cukup dikenal oleh para pertapa dan orang-orang yang mencari ketenangan batin. Mereka biasanya berjalan dalam kelompok kecil, membawa bekal sederhana dan doa di dalam hati. Suatu malam, beberapa dari mereka berhenti di kaki Gunung Danaraja untuk beristirahat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun di antara pepohonan. Di tengah kesunyian itu, salah satu peziarah mengaku mendengar suara pelan yang tidak biasa. Suara itu seperti doa yang diucapkan dengan lirih, berulang-ulang, seolah berasal dari seseorang yang telah lama tenggelam dalam pertapaan. Mereka saling menatap, mencoba memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi. Tidak keras, tidak jelas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Rasa penasaran mendorong mereka untuk berjalan lebih dalam ke arah datangnya suara. Langkah mereka perlahan, berhati-hati, agar tidak membuat kegaduhan di tengah hutan yang sunyi. Cahaya bulan yang samar membantu mereka melihat jalur tanah di depan kaki. Di antara pepohonan yang rapat, mereka akhirnya melihat sesuatu. Seorang perempuan duduk diam di sebuah tempat terbuka kecil. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Matanya tertutup, seolah seluruh kesadarannya tertuju pada doa yang terus mengalir dari bibirnya. Para peziarah itu terdiam. Mereka menyadari bahwa perempuan yang mereka lihat bukanlah orang biasa. Beberapa dari mereka langsung mengenali wajah itu, meski cahaya malam tidak terlalu terang. Sosok itu adalah Ratu Kaliamat, penguasa Jepara yang telah lama menghilang dari istana. Tidak ada pengawal di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan kerajaan. Hanya seorang ratu yang duduk dalam pertapaan sunyi di tengah hutan. Para peziarah tidak berani mendekat lebih jauh. Mereka hanya berdiri beberapa saat, merasakan suasana yang terasa sangat berbeda dari tempat lain. Udara di sekitar pertapaan itu terasa berat, seolah dipenuhi oleh tekad yang kuat dan tidak tergoyahkan. Akhirnya mereka memilih pergi tanpa mengganggu. Namun ketika mereka kembali ke desa, cerita tentang apa yang mereka lihat mulai menyebar. Pada awalnya, orang-orang mendengarkan dengan rasa ragu. Tetapi kisah serupa mulai muncul dari peziarah lain yang melewati jalur yang sama. Ada yang mengatakan mereka melihat cahaya samar di tempat pertapaan itu pada malam hari. Ada pula yang mengaku mendengar doa dan tangisan pelan yang bercampur dengan suara angin malam. Cerita-cerita itu berkembang dari waktu ke waktu. Gunung Danaraja yang dulu hanya dikenal sebagai wilayah hutan sunyi, mulai disebut dengan cara yang berbeda. Banyak orang percaya
bahwa di tempat itu sedang berlangsung sebuah pertapaan yang tidak biasa. Bukan pertapaan seorang pertapa tua, melainkan pertapaan seorang ratu yang membawa sumpah besar. Nama Ratu Kaliamat mulai kembali disebut di berbagai tempat di tanah Jawa. Namun kali ini bukan sebagai penguasa istana, melainkan sebagai sosok yang sedang mengumpulkan kekuatan dalam kesunyian. Dan di tengah hutan Gunung Danaraja yang sunyi, di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, bisikan tentang pertapaan itu terus menyebar. Pelan, namun semakin menakutkan bagi mereka yang memahami arti dari sumpah seorang ratu. Kabar tentang pertapaan Ratu Kaliamat tidak berhenti di desa-desa sekitar Gunung Danaraja. Cerita itu terus bergerak mengikuti jalur perdagangan, jalur ziarah, dan perjalanan para utusan kerajaan. Dari pelabuhan di pesisir utara hingga kota-kota kecil di pedalaman, nama Ratu Jepara kembali disebut dengan nada yang berbeda. Bukan lagi sekadar sebagai penguasa yang pernah meninggalkan istana, melainkan sebagai sosok yang sedang menjalani sumpah besar dalam kesunyian. Para pedagang yang singgah di pelabuhan sering membawa kabar itu bersama cerita perjalanan mereka. Mereka menceritakan tentang seorang ratu yang bertapa tanpa meninggalkan tekadnya. Kisah itu membuat banyak orang terdiam. Karena dalam tradisi Jawa, pertapaan yang dilakukan dengan sumpah sering dipercaya memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Semakin lama cerita itu menyebar, semakin banyak pula orang yang mulai mempercayainya. Bahkan di pusat-pusat kekuasaan, kabar itu mulai sampai ke telinga para penguasa. Di Demak, para bangsawan mulai mendengar cerita yang sama dari berbagai arah. Awalnya, mereka hanya menganggapnya sebagai kabar yang dilebihkan oleh rakyat. Banyak kisah mistis yang lahir dari rumor perjalanan. Namun semakin banyak sumber yang menyampaikan cerita serupa, semakin sulit pula untuk mengabaikannya. Nama Ratu Kaliamat kembali muncul dalam percakapan para bangsawan. Sebagian dari mereka merasa bahwa pertapaan itu hanyalah cara seorang janda untuk melupakan dukanya. Dalam pandangan mereka, seorang ratu yang meninggalkan kekuasaan berarti telah keluar dari permainan politik yang keras. Mereka percaya bahwa pengaruh Ratu Jepara perlahan akan memudar dengan sendirinya. Namun, tidak semua orang berpikir seperti itu. Beberapa tokoh tua di lingkungan kerajaan justru memandang kabar itu dengan serius. Mereka memahami bahwa pertapaan bukan sekadar cara melarikan diri dari dunia. Dalam banyak kisah lama Jawa, pertapaan adalah jalan untuk memperkuat tekad dan mempersiapkan diri menghadapi peristiwa besar. Karena itulah sebagian penguasa mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Jika sumpah Ratu Kaliamat benar-benar sekuat yang diceritakan, maka pertapaannya mungkin bukan sekadar kisah pribadi. Ia bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Sementara itu, di wilayah Pajang, kabar yang sama juga mulai dibicarakan. Para utusan kerajaan yang datang dari pesisir membawa cerita tentang Gunung Danaraja dan pertapaan yang terjadi di sana. Beberapa orang menganggap cerita itu menarik, tetapi tidak terlalu penting. Namun ada pula yang melihatnya sebagai tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar sejarah. Para penguasa di tanah Jawa memahami satu hal yang sama. Kekuasaan tidak selalu datang dari pasukan atau tahta. Kadang kekuasaan muncul dari nama yang terus disebut oleh rakyat. Dan nama Ratu Kaliamat kini mulai hidup kembali dalam cerita yang menyebar di mana-mana. Di tengah perbincangan para bangsawan dan penguasa itu, satu nama lain juga sering muncul dalam bayangan mereka. Arya Penangsang. Sosok yang dikenal keras dan ambisius itu semakin memperkuat pengaruhnya di wilayah kekuasaan. Demak. Banyak orang tahu bahwa jalannya menuju kekuasaan tidak pernah bersih dari konflik. Namun selama ini, tidak ada kekuatan besar yang secara terbuka menentangnya. Tetapi dengan adanya sumpah Ratu Kaliamat, sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah pertapaan itu suatu hari akan berubah menjadi kekuatan yang menantang kekuasaan Arya Penangsang? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan dengan keras. Namun ia terus hidup dalam percakapan pelan di ruang-ruang pertemuan kerajaan. Sementara para penguasa saling bertukar kabar dengan hati-hati. Di tempat yang jauh dari keramaian manusia, pertapaan Ratu Kaliamat masih berlangsung. Gunung Danaraja tetap sunyi seperti biasa. Angin malam tetap berhembus di antara pepohonan tua. Namun di balik kesunyian itu, sumpah yang pernah diucapkan di dalam istana Jepara terus tumbuh semakin kuat. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, kesunyian itu perlahan mulai membuat para penguasa di tanah Jawa merasa tidak tenang. Sementara kisah pertapaan Ratu Kaliamat terus menyebar di berbagai wilayah Jawa, kekuasaan di pusat Kesultanan Demak juga mengalami perubahan yang semakin terasa. Di balik tembok-tembok keraton yang megah,
perebutan pengaruh tidak pernah benar-benar berhenti. Para bangsawan saling mengawasi satu sama lain, menjaga kekuatan masing-masing, dan menunggu kesempatan untuk memperbesar kedudukan mereka. Di tengah suasana yang penuh kewaspadaan itu, satu nama semakin sering disebut dengan nada yang bercampur antara hormat dan takut. Arya Penangsang. Ia dikenal sebagai bangsawan yang keras, berani, dan tidak ragu menggunakan kekuatan untuk mempertahankan pengaruhnya. Banyak orang mengenalnya sebagai petarung tangguh yang tidak pernah gentar menghadapi musuh. Di medan pertempuran, keberaniannya sudah menjadi cerita yang dikenal luas. Namun keberanian itu juga disertai dengan ambisi yang besar. Arya Penangsang bukan sekadar ingin mempertahankan kedudukan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat menghalangi jalannya menuju kekuasaan yang lebih besar. Dalam dunia politik Demak yang penuh intrik, tekad seperti itu sering membawa seseorang ke puncak, tetapi juga bisa menimbulkan banyak musuh. Di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruh Demak, para penguasa kecil mulai merasakan perubahan yang perlahan. Utusan-utusan Arya Penangsang sering datang membawa perintah atau pesan yang tidak selalu mudah diterima. Beberapa wilayah diminta menunjukkan kesetiaan yang lebih jelas. Yang lain diingatkan untuk tidak mencoba melawan kekuatan yang sedang tumbuh. Bagi sebagian orang, cara itu terlihat sebagai upaya memperkuat stabilitas kekuasaan. Namun bagi yang lain, cara itu terasa seperti bayangan ancaman. Nama Arya Penangsang semakin dikenal sebagai penguasa yang tidak segan bertindak keras terhadap siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. Kisah tentang keberaniannya di medan duel, tentang ketegasannya dalam mengambil keputusan, mulai menyebar di berbagai wilayah. Cerita-cerita itu membuat banyak orang berhati-hati ketika menyebut namanya. Di Jepara sendiri, kabar tentang semakin kuatnya pengaruh Arya Penangsang juga sampai ke telinga para pejabat kerajaan. Mereka memahami bahwa tanpa kehadiran Ratu Kaliamat di istana, posisi Jepara menjadi lebih rentan terhadap perubahan kekuatan di wilayah sekitarnya. Beberapa bangsawan mulai berdiskusi tentang kemungkinan yang bisa terjadi. Jika kekuasaan Arya Penangsang terus berkembang, maka keseimbangan di tanah Jawa bisa berubah dengan cepat. Tidak semua kerajaan kecil memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan tekanan dari penguasa yang ambisius. Namun di tengah semua perhitungan itu, ada satu hal yang sering disebut secara pelan. Sumpah Ratu Kaliamat. Banyak orang masih mengingat kata-kata yang pernah diucapkan sang ratu sebelum meninggalkan istana. Ia bersumpah tidak akan kembali ke kehidupan dunia sebelum kematian suaminya dibalas. Sumpah itu belum pernah dicabut, dan pertapaannya masih berlangsung di tempat sunyi. Beberapa orang mulai melihat hubungan yang tidak terucapkan. Kematian suami Ratu Kaliamat, intrik kekuasaan di Demak, dan bangkitnya Arya Penangsang seakan berada dalam satu rangkaian cerita yang belum selesai. Walaupun tidak ada pernyataan terbuka, bayangan konflik itu terasa semakin jelas. Di berbagai sudut tanah Jawa, para penguasa kecil mulai mengamati perkembangan keadaan dengan lebih hati-hati. Mereka tahu bahwa ketika kekuatan besar bertabrakan, wilayah kecil sering menjadi tempat pertama yang merasakan dampaknya. Sementara itu, Arya Penangsang terus memperkuat posisinya tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia tidak terlihat terganggu oleh cerita tentang pertapaan di Gunung Danaraja. Bagi banyak orang di sekitarnya, kisah seorang ratu yang bertapa mungkin hanyalah cerita yang menarik untuk didengar. Namun sejarah sering bergerak dengan cara yang tidak terlihat. Dan jauh di tengah hutan sunyi Gunung Danaraja, sumpah yang pernah diucapkan Ratu Kaliamat masih terus hidup. Diam, menunggu waktunya sendiri untuk menjawab kebangkitan musuh yang kini mulai mengguncang tanah Jawa. Kekuatan Arya Penangsang yang semakin besar mulai terasa di banyak wilayah Jawa. Para bangsawan yang dulu masih ragu, kini mulai melihat kenyataan dengan lebih jelas. Pengaruhnya tidak hanya tumbuh di pusat kekuasaan Demak, tetapi juga menjalar ke berbagai daerah yang sebelumnya berdiri dengan keseimbangan rapuh. Perintahnya semakin sering terdengar, dan setiap keputusan yang ia ambil membawa dampak yang luas. Di banyak tempat, para penguasa kecil mulai berbicara dengan hati-hati. Mereka tidak berani menentang secara terbuka, tetapi kegelisahan semakin terasa. Setiap kerajaan kecil memiliki pasukan dan wilayah sendiri. Namun, kekuatan mereka tidak selalu cukup untuk menghadapi tekanan dari kekuasaan yang lebih besar. Karena itulah, perkikopan-perkikopan penting mulai terjadi di balik pintu tertutup. Di beberapa wilayah pedalaman, para bangsawan dan tokoh kerajaan mulai bertemu tanpa pengumuman resmi. Pertemuan itu tidak dilakukan di istana besar yang mudah diawasi.
Mereka memilih tempo-tempo yang lebih sunyi, jauh dari perhatian orang luar. Percakapan mereka berlangsung pelan, tetapi penuh dengan pertimbangan yang serius. Mereka membicarakan satu hal yang sama, bagaimana menghadapi kekuasaan Arya Penangsang yang semakin kuat. Sebagian dari mereka memahami bahwa melawan secara langsung adalah langkah yang berbahaya. Arya Penangsang dikenal sebagai petarung yang tangguh dan pemimpin yang tidak ragu menggunakan kekuatan. Banyak wilayah yang memilih diam demi menjaga keamanan rakyat mereka. Namun ada pula yang percaya bahwa jika tidak ada yang berani menahan ambisinya, maka keseimbangan tanah Jawa akan berubah sepenuhnya. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia itu, satu nama kembali disebut, Ratu Kali Amat. Walaupun ia telah meninggalkan istana dan menjalani pertapaan, pengaruh namanya tidak pernah benar-benar hilang. Banyak bangsawan masih mengingat keberaniannya dan ketegasannya sebagai penguasa Jepara. Lebih dari itu, mereka juga mengingat sumpah yang pernah diucapkannya. Sumpah untuk membalas kematian suaminya. Para bangsawan yang hadir dalam pertemuan-pertemuan itu memahami bahwa sumpah tersebut bukan sekadar kata-kata emosional. Pertapaan yang dijalani sang ratu menunjukkan bahwa tekadnya tidak pernah berubah. Ia mungkin tidak lagi berada di tengah dunia politik, tetapi sumpahnya tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Beberapa dari mereka mulai melihat kemungkinan yang berbeda. Jika kekuatan Arya Penangsang terus berkembang, maka dibutuhkan sosok yang memiliki tekad kuat untuk menantangnya. Seseorang yang tidak hanya memiliki alasan pribadi, tetapi juga keberanian untuk menghadapi konflik besar. Dalam percakapan itu, nama Ratu Kaliamat terasa semakin kuat. Mereka tidak tahu apakah sang ratu masih bersedia terlibat dalam urusan dunia. Namun mereka juga memahami bahwa sumpah yang pernah diucapkannya belum pernah berakhir. Selama pertapaan itu masih berlangsung, kemungkinan perubahan masih terbuka. Beberapa utusan akhirnya dikirim untuk mencari kabar lebih jauh tentang pertapaan di Gunung Danaraja. Perjalanan menuju tempat itu tidak mudah. Hutan lebat dan jalur yang jarang dilalui membuat banyak orang harus berjalan dengan hati-hati. Namun bagi mereka yang membawa pesan penting, kesulitan perjalanan bukanlah alasan untuk berhenti. Sementara itu, kabar tentang persekutuan kecil yang mulai terbentuk juga perlahan menyebar di kalangan para penguasa. Tidak ada pernyataan terbuka tentang perlawanan. Namun di berbagai tempat, hubungan antara beberapa wilayah mulai terasa lebih dekat. Para penguasa saling bertukar pesan dan memperhatikan perkembangan keadaan dengan lebih serius. Di tengah semua gerakan yang masih tersembunyi itu, satu hal menjadi semakin jelas. Konflik yang selama ini bergerak dalam bayangan mulai mendekati titik yang tidak bisa dihindari. Dan jauh di dalam hutan Gunung Danaraja, di tempat pertapaan yang sunyi, Ratu Kaliamat masih memegang sumpahnya. Tanpa disadari oleh banyak orang, persekutuan yang mulai terbentuk di berbagai wilayah Jawa perlahan sedang menunggu satu hal. Saat ketika sumpah seorang ratu kembali bertemu dengan dunia yang pernah ia tinggalkan. Di berbagai wilayah tanah Jawa, percakapan para bangsawan tidak lagi sekadar bisikan yang ragu. Pertemuan-pertemuan rahasia yang sebelumnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kini mulai menghasilkan keputusan yang lebih jelas. Banyak penguasa kecil mulai memahami bahwa mereka sedang berdiri di persimpangan yang menentukan masa depan wilayah mereka. Kekuatan Arya Penangsang terus bertambah. Pasukan yang setia kepadanya semakin dikenal sebagai pasukan yang keras dan berani. Setiap wilayah yang mencoba mempertahankan kemandirian harus berpikir dua kali sebelum menentang perintah yang datang dari pusat kekuasaan. Tidak semua penguasa siap menghadapi tekanan seperti itu. Karena itulah persekutuan yang semula hanya berupa percakapan, mulai berubah menjadi rencana yang lebih nyata. Beberapa tokoh penting dari berbagai wilayah akhirnya sepakat bahwa mereka membutuhkan satu hal yang sama. Pemimpin yang memiliki alasan kuat untuk menantang Arya Penangsang. Seseorang yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga tekad yang lahir dari sumpah pribadi. Nama yang kembali muncul adalah Ratu Kaliamat. Walaupun ia telah lama menghilang dari istana, cerita tentang pertapaannya tidak pernah berhenti beredar. Banyak orang percaya bahwa sumpah yang diucapkannya masih hidup, bahkan mungkin semakin kuat setelah bertahan-tahan dijalani dalam kesunyian. Akhirnya beberapa utusan dipilih untuk melakukan perjalanan menuju Gunung Danaraja. Perjalanan itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mereka tidak ingin menarik perhatian pihak-pihak yang mungkin setia kepada Arya Penangsang. Jalur yang mereka pilih melewati desa-desa kecil dan jalan hutan yang jarang dilalui oleh rombongan besar. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di wilayah yang dikenal sebagai tempat pertapaan sang ratu. Hutan di sekitar Gunung Danaraja masih sama sunyinya,
seperti cerita yang mereka dengar. Pohon-pohon besar berdiri rapat, menutup sebagian cahaya matahari. Udara terasa lebih dingin, dan suara alam menjadi satu-satunya hal yang terdengar jelas. Para utusan berjalan perlahan, mengikuti petunjuk yang pernah diberikan oleh para peziarah yang lebih dahulu datang ke tempat itu. Tidak lama kemudian, mereka melihat tempat terbuka kecil di antara pepohonan. Di sanalah mereka menemukan sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Ratu Kaliamat duduk dalam pertapaan yang tenang. Wajahnya tampak lebih kurus dibandingkan ketika ia masih berada di istana. Tetapi ketenangan yang terpancar dari dirinya justru terasa lebih kuat. Matanya tertutup, dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Para utusan tidak langsung berbicara. Mereka menunggu dengan penuh hormat, memahami bahwa seseorang yang sedang menjalani pertapaan tidak boleh diganggu dengan sembarangan. Waktu berlalu cukup lama, sebelum akhirnya sang ratu membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang, tetapi dalam. Para utusan kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka menceritakan bagaimana kekuasaan Arya Penangsang semakin besar. Mereka juga menjelaskan bahwa banyak wilayah mulai merasa tertekan oleh ambisi yang tidak mengenal batas. Tanah Jawa perlahan bergerak menuju konflik yang lebih besar. Ratu Kaliamat mendengarkan semuanya dalam diam. Tidak ada perubahan besar di wajahnya ketika nama Arya Penangsang disebut. Namun ketika para utusan mengingatkan kembali tentang sumpah yang pernah ia ucapkan di Istana Jepara, sesuatu yang lama tertahan seperti kembali hidup. Sumpah itu belum pernah padam. Dalam kesunyian Gunung Danaraja, Ratu Kaliamat akhirnya memberikan jawaban yang singkat tetapi jelas. Ia tidak mencabut sumpahnya. Selama darah yang menyebabkan kematian suaminya belum terbalas, tekadnya tidak akan berubah. Jawaban itu membawa arti yang besar bagi para utusan yang datang. Ketika mereka meninggalkan tempat pertapaan itu, mereka memahami satu hal yang sangat jelas. Sumpah yang pernah diucapkan oleh seorang ratu, kini bukan lagi sekadar janji pribadi. Sumpah itu telah berubah menjadi api yang perlahan akan menyalakan perang di tanah Jawa. Jawaban Ratu Kaliamat dari Gunung Danaraja menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Para utusan yang kembali dari tempat pertapaan itu membawa kabar yang sama ke berbagai wilayah. Sang ratu tidak mencabut sumpahnya. Ia tidak melupakan kematian suaminya. Dan ia tidak menolak ketika para penguasa lain mulai bersiap menghadapi kekuatan Arya Penangsang. Kabar itu seperti percikan api yang jatuh di padang rumput kering. Di banyak wilayah, para bangsawan yang selama ini menunggu kepastian mulai bergerak. Mereka tidak lagi hanya berbicara dalam pertemuan rahasia. Persiapan mulai dilakukan secara perlahan. Pasukan diperiksa kembali. Persediaan makanan dan senjata mulai dikumpulkan. Tidak ada pengumuman perang secara terbuka. Namun, semua orang yang berada di lingkaran kekuasaan memahami bahwa sesuatu sedang bergerak menuju benturan besar. Di sisi lain, Arya Penangsang juga bukan penguasa yang lengah terhadap perubahan keadaan. Ia dikenal memiliki jaringan pengikut yang setia dan mata-mata yang tersebar di banyak wilayah. Kabar tentang persekutuan kecil yang mulai terbentuk akhirnya sampai juga ke telinganya. Bagi Arya Penangsang, ancaman seperti itu bukan sesuatu yang baru. Ia telah menghadapi banyak lawan dalam hidupnya. Ia juga memahami bahwa kekuasaan tidak pernah datang tanpa musuh. Namun kali ini, ia menyadari bahwa lawan yang mulai terbentuk bukan sekadar kelompok kecil yang mudah dihancurkan. Di balik gerakan itu, ada sumpah yang kuat. Nama Ratu Kaliamat kembali disebut dalam laporan-laporan yang diterimanya. Walaupun sang ratu tidak memimpin pasukan secara langsung, pengaruhnya terasa dalam semangat mereka yang menentang kekuasaannya. Arya Penangsang tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia mulai memperkuat pasukannya dan memastikan bahwa wilayah-wilayah yang setia kepadanya tetap berada dalam kendali yang kuat. Ia percaya bahwa kekuatan pedang dan keberanian di medan pertempuran akan cukup untuk menghancurkan siapapun yang mencoba melawannya. Ketegangan di tanah Jawa semakin terasa. Beberapa bentrokan kecil mulai terjadi di wilayah perbatasan antara daerah yang setia kepada Arya Penangsang dan wilayah yang diam-diam bergabung dalam persekutuan baru. Awalnya hanya berupa perselisihan kecil antara pasukan penjaga, namun setiap bentrokan meninggalkan luka dan kemarahan yang semakin sulit diredam. Para penguasa yang terlibat mulai memahami bahwa jalan menuju perdamaian semakin sempit. Perang yang sebelumnya hanya dibicarakan dalam bisikan, kini semakin mendekati kenyataan. Di beberapa wilayah, pasukan mulai bergerak lebih terbuka. Kuda-kuda perang dipersiapkan, para panglima mulai menyusun strategi menghadapi kemungkinan pertempuran besar. Rakyat biasa mulai merasakan perubahan itu. Di desa-desa,
Orang-orang berbicara tentang kabar perang yang mungkin akan datang. Para petani dan pedagang mencoba menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Tetapi ketegangan di udara sulit diabaikan. Setiap kabar dari para utusan kerajaan menjadi sesuatu yang ditunggu dengan rasa cemas. Sementara itu di Gunung Danaraja, pertapaan Ratu Kaliamat masih berlangsung. Ia tidak memimpin pasukan dari istana. Ia tidak memanggil para panglima untuk berkumpul. Namun sumpah yang pernah diucapkannya kini telah menyebar menjadi kekuatan yang hidup di hati banyak orang. Sumpah itu memberi alasan bagi mereka yang selama ini mencari keberanian untuk melawan kekuasaan yang dianggap terlalu keras. Tanah Jawa perlahan bergerak menuju babak baru dalam sejarahnya. Pertempuran yang akan datang tidak hanya menentukan siapa yang memegang kekuasaan. Ia juga akan menentukan apakah sumpah seorang ratu yang lahir dari duka bisa benar-benar mengubah jalannya peristiwa besar. Dan ketika pasukan-pasukan mulai bergerak di berbagai wilayah, bayangan perang yang besar akhirnya tidak lagi bisa dihindari. Ketegangan yang selama ini berkembang akhirnya mencapai titik yang tidak bisa lagi ditahan. Di berbagai wilayah tanah Jawa, pasukan yang sebelumnya hanya berjaga mulai bergerak dengan tujuan yang lebih jelas. Para penguasa yang terlibat dalam persekutuan rahasia kini tidak lagi hanya berbicara tentang kemungkinan perang. Mereka telah bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan masa depan kekuasaan di Jawa. Nama Arya Penangsang berada di pusat semua peristiwa itu. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah mundur dari tantangan. Sejak awal kabar tentang perlawanan mulai terdengar, ia tidak pernah menunjukkan keraguan. Pasukannya dipersiapkan dengan disiplin yang ketat, dan para pengikutnya percaya bahwa keberanian Arya Penangsang akan cukup untuk menghancurkan siapapun yang mencoba menentangnya. Namun kali ini lawan yang dihadapinya bukan sekadar pasukan kecil yang mudah dipatahkan. Persekutuan yang terbentuk di berbagai wilayah mulai bergerak dengan perhitungan yang matang. Para panglima dari berbagai daerah menggabungkan kekuatan mereka. Mereka memahami bahwa menghadapi Arya Penangsang membutuhkan keberanian sekaligus strategi yang tepat. Di tengah semua persiapan itu, satu nama tetap menjadi sumber semangat bagi banyak orang. Ratu Kaliamat. Walaupun ia masih berada dalam pertapaan di Gunung Danaraja, sumpah yang pernah diucapkannya terus disebut dalam banyak percakapan. Bagi para bangsawan yang kehilangan keluarga akibat konflik kekuasaan, sumpah itu menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka memiliki tujuan yang lebih besar. Ketika pasukan akhirnya mulai bergerak menuju pertempuran terbuka, tanah Jawa seakan menahan napas. Pertemuan pertama antara pasukan Arya Penangsang dan pasukan persekutuan terjadi di wilayah yang menjadi jalur penting antara pusat kekuasaan dan daerah pedalaman. Kuda-kuda perang berlari melintasi tanah yang kering. Suara logam senjata beradu dengan keras di tengah teriakan para prajurit. Arya Penangsang memimpin pasukannya dengan keberanian yang telah lama dikenal banyak orang. Ia tidak bersembunyi di belakang barisan. Ia berada di depan, menghadapi musuh secara langsung, seperti seorang kesatria yang yakin pada kekuatannya sendiri. Keberaniannya membuat pasukannya bertarung dengan semangat yang tinggi. Namun pertempuran itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Pasukan persekutuan telah mempersiapkan diri dengan lebih matang. Mereka memahami kekuatan Arya Penangsang dan mencoba memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul di medan perang. Bentrokan berlangsung keras dan penuh korban di kedua sisi. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin tinggi. Banyak wilayah merasakan dampaknya. Desa-desa di sekitar jalur perang menjadi saksi suara pedang dan teriakan prajurit yang bertempur demi kekuasaan yang diperebutkan. Akhirnya pertempuran yang paling menentukan pun terjadi. Di medan yang dipenuhi debu dan suara kuda yang berderap, Arya Penangsang menghadapi lawan yang datang dengan tekad yang sama kuatnya. Duel yang terjadi di tengah kekacauan pertempuran menjadi momen yang menentukan arah seluruh konflik. Keberanian Arya Penangsang tetap terlihat sampai saat terakhir. Namun sejarah tidak selalu berpihak kepada mereka yang paling berani. Dalam pertempuran yang keras itu, Arya Penangsang akhirnya jatuh. Kematian penguasa yang selama ini ditakuti banyak orang itu segera menyebar ke seluruh medan perang. Pasukan yang sebelumnya bertempur dengan semangat mulai kehilangan arah ketika kabar itu terdengar. Kabar tentang kematiannya bergerak cepat ke berbagai wilayah. Bagi banyak orang, jatuhnya Arya Penangsang menandai berakhirnya salah satu konflik kekuasaan paling keras di tanah Jawa. Namun, bagi mereka yang masih mengingat sumpah seorang ratu, peristiwa itu memiliki makna yang lebih dalam. Di Gunung Danaraja, pertapaan Ratu Kaliamat masih berlangsung dalam kesunyian. Namun ketika kabar kematian Arya Penangsang akhirnya sampai ke tempat itu, sejarah tanah Jawa
perlahan mulai menutup satu bab besar dari sumpah yang pernah diucapkan di dalam istana Jepara. Angin pagi menyapu lereng gunung Danaraja dengan lembut. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tua yang telah lama berdiri menjaga kesunyian hutan itu. Tempat pertapaan yang selama bertahan-tahan menjadi saksi sumpah seorang ratu masih terlihat sama. Tanahnya sunyi, udara terasa berat oleh doa-doa yang pernah diucapkan di sana. Di tempat itu Ratu Kaliamat masih menjalani pertapaannya. Waktu telah berjalan sangat lama sejak ia meninggalkan istana Jepara. Musim hujan telah datang dan pergi berkali-kali. Pohon-pohon muda telah tumbuh lebih tinggi. Jalur hutan yang dulu sepi, kini sesekali dilalui oleh para peziarah yang datang dengan rasa hormat. Namun, bagi sang ratu, waktu seolah berjalan dengan cara yang berbeda. Hari-hari dalam pertapaan dipenuhi keheningan. Ia tidak menghitung berapa lama dirinya telah bertahan dalam sumpah yang pernah ia ucapkan. Yang ia tahu hanya satu hal. Sumpah itu belum selesai selama keadilan belum terjadi. Pada suatu pagi yang tenang, langkah kaki manusia kembali terdengar di jalur hutan menuju tempat pertapaan itu. Beberapa utusan datang dengan wajah yang tampak lelah. Setelah perjalanan panjang, mereka berjalan perlahan, seolah memahami bahwa tempat yang mereka datangi bukan sekadar wilayah hutan biasa. Setiap langkah terasa penuh kehati-hatian. Ketika mereka sampai di tempat terbuka kecil di tengah pepohonan, mereka melihat sosok yang telah lama dikenal dalam cerita. Ratu Kaliamat masih berada di sana. Tubuhnya tampak lebih kurus dari masa lalu. Tetapi sikapnya tetap tegak dan tenang. Ia seperti bagian dari alam di sekitarnya, menyatu dengan kesunyian yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Para utusan berhenti beberapa langkah dari tempat sang ratu bertapa. Mereka tidak langsung berbicara. Beberapa saat mereka hanya menundukkan kepala, menghormati kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Hutan seakan ikut menunggu, hanya diisi suara angin yang menggerakkan dedaunan. Akhirnya salah satu utusan maju dan menyampaikan kabar yang mereka bawa. Arya Penangsang telah jatuh. Pertempuran yang berlangsung di berbagai wilayah akhirnya mencapai akhir yang menentukan. Penguasa yang selama ini ditakuti banyak orang telah tewas dalam pertempuran yang keras. Dengan kematiannya, konflik besar yang mengguncang tanah Jawa mulai mereda. Kata-kata itu menggema pelan di tempat pertapaan yang sunyi. Untuk beberapa saat tidak ada jawaban. Ratu Kaliamat tetap diam, seolah membiarkan kabar itu meresap ke dalam keheningan yang telah lama ia jalani. Angin hutan bergerak pelan melewati pepohonan, membawa suara alam yang lembut. Kemudian perlahan ia membuka matanya. Tatapannya tidak lagi dipenuhi kemarahan yang dulu lahir dari duka. Yang terlihat sekarang adalah ketenangan yang lebih dalam. Seperti seseorang yang telah menyelesaikan perjalanan panjang di dalam dirinya sendiri. Sumpah yang pernah ia ucapkan akhirnya menemukan jawabannya. Darah yang menyebabkan kematian suaminya telah terbalas. Konflik yang pernah mengguncang tanah Jawa telah mencapai titik akhirnya. Bertahun-tahun pertapaan yang ia jalani kini berdiri sebagai saksi bahwa tekad seorang manusia dapat bertahan melampaui waktu. Para utusan yang datang merasakan perubahan itu. Mereka memahami bahwa saat yang mereka saksikan bukan sekadar akhir dari sebuah pertapaan. Ini adalah akhir dari perjalanan sunyi yang telah mempengaruhi jalannya sejarah. Ratu Kaliamat akhirnya berdiri dari tempat pertapaannya. Gerakannya pelan, tetapi penuh makna. Ia tidak lagi hanya seorang pertapa yang hidup dalam kesunyian hutan. Jalan yang dulu ia tinggalkan kini terbuka kembali. Di kejauhan, langit pagi mulai terlihat lebih terang di atas gunung Danaraja. Dan bagi tanah Jawa, berakhirnya tapa yang panjang itu menandai kembalinya seorang ratu yang kini membawa pengalaman dan kekuatan yang jauh berbeda dari masa lalu. Berita tentang berakhirnya pertapaan Ratu Kaliamat menyebar cepat dari Gunung Danaraja menuju berbagai wilayah di tanah Jawa. Para utusan yang menyaksikan langsung momen itu membawa cerita yang sama ke setiap tempat yang mereka singgahi. Sang ratu akhirnya bangkit dari pertapaannya setelah bertahan-tahan hidup dalam kesunyian. Bagi banyak orang, kabar itu terasa seperti sesuatu yang sulit dipercaya. Selama ini Ratu Kaliamat lebih sering disebut dalam cerita daripada dilihat dengan mata sendiri. Ia dikenal sebagai ratu yang meninggalkan tahta demi sumpahnya, menjalani tapa yang panjang di tengah hutan sunyi. Namun kini kisah itu berubah. Ratu yang pernah menghilang dari dunia kekuasaan mulai kembali menapaki jalan yang dulu ia tinggalkan. Perjalanan dari Gunung Danaraja menuju Jepara berlangsung perlahan. Tidak ada areka-roken besar yang menyambut langkah pertamanya. Sang ratu berjalan dengan tenang,
ditemani beberapa orang yang setia menjaga keselamatannya. Jalur hutan yang dulu ia masuki dalam kesunyian, kini menjadi saksi perjalanan pulang yang penuh makna. Ketika rombongan kecil itu mulai mendekati wilayah pesisir, kabar tentang kedatangan sang ratu sudah lebih dulu sampai ke telinga rakyat. Penduduk desa berdiri di pinggir jalan tanah untuk melihat sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Beberapa orang menundukkan kepala dengan hormat ketika melihatnya berjalan melewati mereka. Ratu Kaliamat tidak lagi terlihat seperti penguasa istana yang dulu mereka kenal. Wajahnya tampak lebih tegas, dan tatapannya menunjukkan ketenangan yang lahir dari perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Pertapaan yang ia jalani telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Namun satu hal tetap sama. Wibawa seorang ratu masih terasa kuat dalam setiap langkahnya. Ketika akhirnya ia sampai di Jepara, suasana kota pelabuhan itu berubah menjadi lebih hidup dari biasanya. Para pejabat kerajaan, panglima, dan tokoh masyarakat berkumpul untuk menyambut kepulangannya. Mereka telah lama menunggu saat ini. Saat ketika penguasa mereka kembali memimpin tanah yang pernah ia tinggalkan. Gerbang istana yang dahulu ia lewati dengan langkah meninggalkan dunia, kini terbuka kembali. Para penjaga berdiri tegak di kedua sisi, memberi hormat ketika Ratu Kaliamat melangkah masuk ke halaman keraton. Banyak dari mereka yang dahulu menyaksikan kepergiannya, kini melihat langsung kepulangannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di dalam istana, ruangan-ruangan yang dulu sunyi, kini kembali dipenuhi aktivitas. Para bangsawan yang setia kepada Jepara datang untuk menyampaikan penghormatan mereka. Mereka memahami bahwa ratu yang kini berdiri di hadapan mereka bukan lagi sosok yang sama seperti bertahan-tahan yang lalu. Pertapaan telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ratu Kaliamat tidak banyak berbicara pada hari-hari pertama setelah kepulangannya. Ia lebih sering mendengarkan laporan tentang keadaan wilayahnya selama ia pergi. Ia ingin mengetahui bagaimana Jepara bertahan selama masa konflik yang mengguncang tanah. Jawab keputusan-keputusan yang ia ambil kemudian menunjukkan bahwa kekuatan tekadnya tidak pernah berkurang. Ia memerintah dengan sikap yang lebih tegas. Ia memastikan bahwa wilayah Jepara tetap aman dan dihormati oleh kerajaan lain. Para panglima yang memimpin pasukan kerajaan merasakan kembali kehadiran pemimpin yang tidak ragu mengambil keputusan. Bagi rakyat Jepara, kembalinya Ratu Kaliamat membawa rasa aman yang baru. Mereka tahu bahwa penguasa mereka telah melewati ujian yang tidak biasa. Ia telah menjalani sumpah yang membuat namanya dikenal di seluruh tanah Jawa. Pertapaan yang pernah membuat banyak orang merinding, kini berubah menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan di tengah kehidupan istana yang kembali berjalan, satu hal menjadi semakin jelas bagi siapapun yang melihatnya. Ratu Kaliamat telah kembali. Namun, ia kembali sebagai sosok yang jauh lebih kuat daripada ratu yang pernah meninggalkan Jepara bertahan-tahan sebelumnya. Kembalinya Ratu Kaliamat ke Jepara menandai akhir dari perjalanan panjang yang pernah mengguncang tanah Jawa. Namun bagi banyak orang, kisah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Justru sejak saat itu, cerita tentang sumpah dan pertapaannya mulai hidup lebih kuat dalam ingatan rakyat. Jepara kembali menjadi pusat kekuasaan yang disegani di pesisir utara Jawa. Pelabuhan kembali ramai oleh kapal dagang dari berbagai negeri. Para pedagang dari Malaka, Gujarat, hingga wilayah Nusantara lainnya datang membawa barang dan kabar dari dunia luar. Kehidupan kota pelabuhan itu bergerak dengan semangat baru. Di balik semua aktivitas itu, Ratu Kaliamat memerintah dengan keteguhan yang berbeda dari masa sebelumnya. Pengalaman panjang yang ia jalani dalam pertapaan telah membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan. Ia tidak lagi memandang tahta sebagai kemewahan semata, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dengan kuat. Para bangsawan yang berada di sekitarnya memahami perubahan itu dengan jelas. Ratu Kaliamat tidak ragu mengambil keputusan yang tegas ketika keamanan wilayah Jepara terancam. Ia memastikan bahwa pelabuhan tetap aman dari gangguan para perompak. Ia juga memperkuat hubungan dengan wilayah lain yang pernah menjadi sekutu dalam masa konflik sebelumnya. Keberaniannya dalam memimpin membuat namanya kembali disegani di berbagai wilayah Jawa. Namun yang membuat kisahnya berbeda bukan hanya kekuatan politiknya. Yang paling sering diceritakan oleh orang-orang justru perjalanan sunyi yang pernah ia jalani di Gunung Danaraja. Pertapaan yang panjang itu menjadi cerita yang terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di desa-desa sekitar Jepara, para orang tua sering menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka.
Ketika malam tiba, mereka menggambarkan seorang ratu yang meninggalkan istana demi menepati sumpahnya, seorang perempuan yang memilih kesunyian hutan daripada kemewahan tahta. Cerita itu sering disampaikan dengan nada penuh hormat. Bagi banyak orang Jawa, kisah Ratu Kaliamat menjadi simbol keteguhan hati yang jarang ditemukan dalam sejarah. Ia tidak hanya dikenal sebagai penguasa, tetapi juga sebagai seseorang yang berani menanggung penderitaan demi menepati janji. Gunung Danaraja sendiri perlahan berubah menjadi tempat yang dihormati. Beberapa peziarah datang ke wilayah itu untuk berdoa atau sekadar melihat tempat yang pernah menjadi saksi pertapaan sang ratu. Hutan yang dahulu sunyi kini dikenal sebagai bagian dari sejarah yang tidak terpisahkan dari cerita Jepara. Namun, Ratu Kaliamat tidak pernah menjadikan kisah pertapaannya sebagai sesuatu yang harus dipuji. Ia menjalani hari-harinya sebagai penguasa dengan kesederhanaan yang lebih dalam. Ia memahami bahwa sejarah sering bergerak lebih jauh daripada keinginan manusia. Apa yang pernah ia lakukan hanyalah bagian dari perjalanan panjang tanah Jawa tahan-tahan berlalu. Kerajaan berubah. Para penguasa datang dan pergi, generasi baru lahir dan menggantikan generasi sebelumnya. Namun, kisah tentang Sumpah Ratu Kaliamat tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan rakyat. Namanya tetap disebut dalam banyak cerita sejarah Jawa. Bukan hanya sebagai Ratu Jepara yang kuat, melainkan sebagai perempuan yang pernah mengguncang tanah Jawa dengan sumpahnya sendiri. Dan hingga hari ini, ketika angin laut kembali berhembus di pesisir Jepara dan pepohonan di Gunung Danaraja masih berdiri menjaga kesunyian hutan, bayangan kisah itu masih terasa. Seolah sejarah ingin mengingatkan bahwa di suatu masa, seorang ratu pernah memilih jalan sunyi demi menepati janji. Sebuah janji yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan sejarah tanah Jawa.